Saudara, belajar jarak jauh menjadi alternatif dunia pendidikan tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Dalam menyiasati keterpurukan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melakukan dua kebijakan utama, yakni blended learning atau penggabungan pembelajaran dan home visit atau kunjungan langsung ke rumah. Untuk mengetahui kebijakan utama pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku itu, maka Monik Seipala akan melaporkannya. Silakan rekan Monik. Baik, selamat malam Andre, Novi, dan saudara. Gerakan nasional berbagai kuota internet kepada para pelajar kini telah dilakukan pemerintah dalam upaya untuk mempermudah proses belajar mengajar melalui sistem daring. Nah, kebijakan pemerintah melalui gerakan nasional berbagai kuota internet kepada para pelajar juga diikuti oleh sejumlah komunitas, organisasi sosial dan kemasyarakatan. Dan juga bahkan partai politik. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera melalui gerakan Greget PKS yang membagikan 75.000 kuota internet di seluruh Indonesia. Dan di Maluku mendapat bagian 1.700 kuota. Dan hal ini pun diapresiasi baik oleh Kepala PLT Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Maluku. Karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini, belajar jarak jauh merupakan alternatif dalam dunia pendidikan untuk proses pembelajaran yang tetap berjalan dengan baik. Dan untuk mendukung hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Insinyur Insun Sangaji MSI juga mengeluarkan dua kebijakan utama, yakni blended learning atau penggabungan pembelajaran dan home visit atau kunjungan langsung ke rumah. Dan untuk mengetahui seperti apa kebijakan tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Ibu Dr. Insinyur Insun Sangaji MSI. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, Ibu bisa dijelaskan bagaimana dengan penerapan tentang kuota internet dalam mendukung proses belajar pembelajaran secara daring ini, Ibu? Iya, jadi saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPW PKS ya, karena mereka dengan membagi pulsa gratis ini, mereka sudah menunjang program pemerintah. Kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh tentunya kendalanya adalah pulsa, dan dengan begitu lancarnya mereka bisa membagi pulsa kepada masyarakat. Dan kalau tidak salah di Maluku itu ada 161 spot yang tersebar di seluruh Maluku, dan itu dikhususkan untuk siswa dan mahasiswa. Ya, berlangsung selama 1 bulan kalau tidak salah. Tapi saya berharap bukan hanya PKS yang melakukan itu, tapi ada lagi partai-partai politik yang lain yang mau membantu pemerintah dengan gerakan tersebut. Ya. Baik, selain itu ada dua kebijakan utama yang dikeluarkan oleh Ibu, yaitu blended learning dan juga home visiting. Boleh dijelaskan seperti apa? Ya, oke. Jadi pandemi COVID ini melanda seluruh dunia ya. Di Indonesia juga kami di Maluku. Dan kami di sini kebijakan Dinas Pendidikan itu ada dua, yaitu implementasi blended learning yang diperkuat oleh home visit. Jadi blended learning itu ya perpaduan antara pembelajaran tatap muka secara optimal dengan pembelajaran offline. Mengapa kita memilih blended learning? Karena perpaduan artinya bahwa bisa dilakukan secara daring, bisa dilakukan secara luring. Kita memilih itu karena geografis daerah Maluku yang kepulauan dengan distribusi guru yang belum merata, kemudian infrastruktur juga misalnya akses internet, listrik dan sebagainya, sehingga kita memilih blended learning juga untuk revolusi 4.0 di mana semua pada masa ini semua orang diharuskan menguasai teknologi informasi ya. Jadi blended learning ini dipilih dengan berbagai keunggulan, kemudian kami memperkuatnya dengan home visit. Seandainya ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh siswa, itu bisa dibantu dengan kunjungan ke rumah oleh guru-gurunya. Baik. Ibu, apakah proses belajar tatap muka sudah bisa dilakukan di Maluku? Di Ambon, kota Ambon belum bisa karena untuk daerah orange dan merah itu sama sekali belum diperbolehkan. Sementara yang hanya diperbolehkan itu sekolah asrama, tapi saya juga belum bisa
bisa melaksanakan sekarang, mungkin bulan-bulan depan karena masih ada persiapan, karena itu murid-muridnya harus di swab dulu, demikian dengan guru-gurunya baru bisa dibuka sekolah. Tapi di daerah-daerah kuning dan hijau itu sudah bisa, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ada tiga unsur yang menentukan apakah sekolah itu bisa dibuka atau tidak. Yang pertama adalah komite sekolah, kemudian gugus tugas, dan orang tua. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, tidak boleh dipaksa, ya. Karena itu ada persetujuan antara ketiga pihak itu, baru sekolah bisa dibuka, walaupun di zona hijau maupun kuning. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir mungkin, kebijakan dari Gubernur baru-baru ini adalah mengeluarkan website Maluku Cerdas. Bolehkah Ibu menjelaskan seperti apa itu, Bu? Oke, ya, jadi kita sekarang di Dinas Pendidikan sudah punya web Maluku Cerdas, dan hari Senin kemarin telah di-launching oleh Bapak Gubernur. Web Maluku Cerdas itu adalah satu-satunya web resmi di Provinsi Maluku ini, yang dimana di dalam web itu ada kamar-kamar, di mana setiap kamar itu akan dihuni oleh satuan-satuan pendidikan. Ya, mereka akan berkumpul atau mereka akan berfusi di situ untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi web Maluku Cerdas ini dia memperpendek akses informasi, memperpendek rentang kendali, menjadi pusat pembelajaran di situ, ya. Jadi kita harapkan dengan website ini akan tercipta pelayanan pendidikan yang berbasis mutu, sehingga pendidikan di Provinsi Maluku ini mutunya bisa meningkat. Ya, dan pada saat itu juga hari itu Pak Gubernur membuka training of trainer, ya. Kita lagi melakukan berhubungannya dengan website itu, kita melakukan training pada guru-guru, ada 395 guru di seluruh Maluku. Guru-guru itu diberikan training bagaimana menggunakan Microsoft 365 dalam proses pembelajaran daring. 395 guru ini akan kemudian setelah mereka lulus, nanti tanggal 29 mereka dikasih sertifikasi kalau lulus untuk program ini. Kalau mereka lulus nanti, mereka akan kembali di daerah ini. Kemarin tuh mereka ikut dari daerah masing-masing, tidak ke sini. Jadi di sekolah masing-masing, di MBD, di SBT, di semua mereka ikut di sana. Dengan program, dengan aplikasi ini, Microsoft 365. Jadi nanti setelah selesai tanggal 29 setelah mereka terima sertifikat, mereka akan kembali mengajarkan aplikasi ini kepada guru-guru lain di seluruh Maluku, ya. Jadi diharapkan 9.200 guru yang berada di Provinsi Maluku ini semua akan bisa menggunakan Microsoft 365 untuk proses pembelajaran daringnya nanti. Dan diperkirakan itu September kita sudah mulai belajar dengan Microsoft 365. Satu hal yang perlu kita tahu di sini bahwa Provinsi Maluku, website ini adalah website kedua. Provinsi Maluku adalah provinsi kedua yang menggunakan Microsoft 365 untuk proses pembelajaran setelah Jawa Barat. Ya, jadi kita yang kedua. Ya, okay. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dan sukses terus dalam tugasnya dan pelayanannya, Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Kepala PLT Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. Insinyur Insun Sangaji MSI dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Kembali ke studio Andre dan Novi. Baik, terima kasih Monika Seipala dengan laporan Anda, dan Saudara, Maluku hari ini akan kembali hadir setelah jeda.